Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas Virtual Private Network atau VPN dan juga melakukan praktikum terkait VPN pada software JNS3. Saya Vanessa Abdul Sahyani dengan NIM 19051214 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Apa itu VPN? Virtual Private Network atau biasa dikenal VPN merupakan layanan koneksi yang memberikan akses kepada kita ke sebuah website secara aman atau secure dan private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Nah, secara sederhananya, VPN dapat mengoneksikan smartphone, tablet, PC, ataupun device yang lainnya ke komputer yang lain, atau biasa disebut dengan VPN server. Nah, pada zaman dahulu, VPN dibuat dengan tujuan untuk mengkoneksikan jaringan antar gedung perkantoran secara aman dan dapat menggunakan jaringan kantor tersebut dari rumah ataupun tempat lain. Sedangkan pada saat ini, seperti yang kita tahu, VPN sudah banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Dengan tujuan apa? Tentu saja untuk mendapatkan koneksi ke internet secara aman, pribadi atau private, dan dapat mengakses suatu jaringan secara remote. Contohnya saja, dengan menggunakan VPN, kita bisa membuka platform yang misalnya diblokir seperti Netflix ataupun Disney Plus Hotstar dan lainnya. Dan contoh lain, misalnya saja ketika kita ingin melakukan torrent, maka identitas kita itu tidak gampang untuk dilacak. Seperti itu. Pada praktikum VPN nanti yang akan saya lakukan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengetahui cara VPN client to office, dan yang kedua VPN office to office. Pada skenario yang pertama nanti akan dilakukan percobaan di mana kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN client to office. Dan studi kasusnya itu ada pada sebuah klien yang hendak melakukan VPN dari luar kantor. Nah, kantor tersebut memiliki sebuah router yang disingkat dengan RA yang akan terhubung dengan IP publik dan telah di-mapping ke sebuah domain kemjar.formosasejati.co.id. Nah, sedangkan pada skenario untuk mensimulasikan VPN office to office-nya itu kurang lebih sama, namun pada studi kasusnya yaitu pada sebuah kantor cabang atau di sini disimbolkan RB yang hendak melakukan VPN ke kantor pusat atau RA. Kalau tadi kan dari luar kota, nah kalau di sini itu office to office langsung gitu loh, kantor cabang ke kantor pusat. Nah, kantor tersebut memiliki sebuah kantor yaitu RA yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjarfarmasasejati.co.id. Nah, kurang lebih untuk perbedaan antara office client to office dan office to office itu dapat dilihat pada gambar. Nah, kalau client to office itu antara PC yang ada di jaringan itu akan terhubung langsung pada VPN yang telah di mapping di domain kemjarfarmasasejati.co.id tadi ya. Nah, sedangkan pada office to office itu yang terhubung adalah routernya yang akan langsung menyambung ke VPN yang domain tadi. Nah, setelah itu kita akan mulai praktikumnya. Di sini saya sudah melakukan sharing WiFi dan juga membuat skema jaringan. Kemudian kita akan berlanjut ke tahap berikutnya untuk melakukan konfigurasi router dari Winbox PC1.
Di sini nanti akan dimulai dengan membuat IP DHCP client di Ether 1. Dan akan dipastikan juga untuk mendapatkan IP 192.168.137 sekian. Langkahnya kurang lebih sama seperti tahap reconnaissance dan juga scanning pada video sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk memasukkan DHCP server interface-nya. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan pengecekan di command prompt. IP config renew. Setelah itu di PC2 pun juga ping ke PC2. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan memastikan PC1 sudah terhubung ke router office ping kemjar.formosasejati.co.id. Oke, sudah berhasil juga. Nah, setelah itu lakukan juga penelusuran route dari PC1 sebagai klien ke router office-nya, yaitu tracer.kemjar.formosasejati.co.id. Nah, perlu juga menjadi catatan bahwa hasil dari track route setiap pengujian dari panjang route dan juga router yang dilewati dapat berbeda-beda tergantung dari ISP yang digunakan oleh tiap-tiap PC kliennya. Nah, itu sudah muncul. Setelah langkah 11 selesai, maka dilanjutkan juga untuk langkah 12 dengan melakukan pengecekan koneksi server kantor dengan IP 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut. Dan juga perlu menjadi catatan bahwa dalam tiap tahap ini harusnya koneksi ke server kantor itu tidak dapat dilakukan karena IP 192.168.50.2 itu tadi merupakan IP private dan berada di belakang firewall NAT router kantor sehingga tidak dapat dijangkau dari internet. Oke, setelah itu kita tunggu untuk proses-prosesnya seperti langkah 11 dan 12 tadi. Kemudian kita beralih ke konfigurasi VPN client di PC. Ini sedikit memakan waktu karena berhubungan juga untuk kita pengecekan koneksi dari server kantor tadi.
tahu dulu untuk prosesnya. Oke. Oke, kemudian kita akan melanjutkannya pada tahap yang 2.3. Kita buka dulu Server VPN pada desktop dengan username itu Kamjar1, passwordnya juga Kamjar1. Nah, di sini jika terkoneksi, cek pada perintah ipconfig-nya. Oke. Maka lakukan langkah 12 tadi, kemudian ikuti langkah ke-11. Ada PC1 dan PC2. Amati perbedaannya. Jadi di sini itu hasilnya adalah compare antara tahap yang tadi pada 11-12 di PC2. Nah, sekarang command prompt di PC1. Nah, di situ akan nampak hasil-hasil dari pengecekannya. Karena kan pada PC1 ini kita sudah mengecek langsung pada VPN di klien milik PC1 ini ya, dengan memasukkan shortcut VPN di desktop tadi yang memiliki username Kamjar1, password juga Kamjar1, dan juga Kamjar untuk username Kamjar2, passwordnya juga Kamjar2. Oke, kita cek dulu di command prompt-nya. Oke, sudah connect. Nah, bisa kita lihat untuk proses pengecekan di command prompt milik PC1 sebagai berikut. Pada praktik ini membuat kita sadar adalah pada tahap ini ya, pada proses pengecekan ini. Dan juga dari sinilah kita mengetahui dari hasil dari praktikum. Oke. Dan praktikum ini kita lebih dahulu ya. Oke. Ya. Kita kembali ke praktik. Kemudian kita balik ke office to office-nya. Kurang lebih sama untuk proses pada office to office. Sini diawali dengan langkah pada konfigurasi VPN klien ya. Di router
kantor cabang atau RB. Langkah-langkahnya ya kurang lebih sama juga, tapi di sini sudah mainkan pada interface PPTP client untuk melakukan add new interface. Pada connector nanti infonya itu adalah Kemjer, bukan kalau Ether tadi kan pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, ini sedikit berbeda karena untuk prinsipnya juga berbeda ya antara client to office dan office to office. Sedangkan pada praktikum yang di sini nanti itu settingnya itu bukan terfokus pada PPTP client di router milik kantor cabang atau RB. Oke, di sini sudah terlanjur. Kita buka PC dulu. Memang di sini dicantumkan juga untuk nama PPTP Kemjer itu tadi dapat disesuaikan dengan interface VPN yang kita buat di awal atau di sebelumnya. Sebenarnya banyak sekali juga yang perlu diperhatikan seperti praktikum client to office tadi ya. Seperti untuk addressnya, terus langkah-langkah pengecekan juga. Walaupun memang kurang lebih sama seperti praktikum pada client to office tadi. Dan hasilnya kita tunggu dulu untuk compare antara hasil yang muncul pada PC2 dan PC1. Tinggal ya. Saya akan lihat di situ ada beberapa perbedaan dan respon.
berhasil untuk melakukan VPN ini ya. Sekian praktikum dan penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum.